Perkenalkan, nama saya Indrayani Suntara, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman dari program studi Diploma 3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menampilkan tentang pemberian KB PIL. Selamat menyaksikan. Nah, jadi dari kasus yang tadi, si ibu ini ingin menggunakan alat kontrasepsi, namun ibu tidak ingin disuntik atau dilakukan pembedahan. Jadi ibu meminta untuk menggunakan KB PIL saja. Dari kasus tersebut, ibu ini baru menikah 1 minggu yang lalu dan ingin menunda kehamilan selama 1 tahun. Baiklah, dari yang sudah diketahui bahwa KB PIL itu memiliki 2 jenis, yaitu kontrasepsi oral kombinasi dan kontrasepsi oral progesteron, di mana kontrasepsi oral kombinasi ini mempengaruhi produksi ASI jika kontrasepsi ini dikonsumsi ketika ibu menyusui kurang dari 6 minggu. Nah, untuk kontrasepsi oral progesteron ini tidak mempengaruhi produksi ASI. Untuk manfaat non-kontraseptif dari kontrasepsi oral kombinasi ini, yang pertama, darah menstruasi lebih sedikit, siklus dan lama perdarahan menjadi lebih singkat. Kemudian, yang kedua, mengurangi nyeri menstruasi atau dysmenorrhea. Yang ketiga, tidak memperberat gangguan medik akibat anemia. Yang keempat, mengurangi insidensi kanker ovarium dan endometrium. Yang kelima, mengurangi insidensi tumor jinak payudara dan kista ovarium. Untuk keterbatasannya, yang pertama, sangat tergantung dari ketaatan pengguna. Yang kedua, sering timbul rasa mual, pusing, payudara terasa kencang, sakit kepala, atau spotting. Yang ketiga, obat-obat tertentu dapat mengurangi efektivitasnya kontrasepsi. Yang keempat, kealpaan dapat meningkatkan kegagalan metode ini. Yang kelima, kesuburan tidak cepat kembali pada saat kontrasepsi dihentikan. Kemudian, alat kontrasepsi ini tidak melindungi terhadap PMS atau penyakit menular seksual. Nah, siapa yang dapat menggunakan? Biasanya KOK ini atau kontrasepsi oral kombinasi cocok digunakan untuk wanita dengan anemia, dengan nyeri haid, kemudian dengan siklus menstruasi tidak teratur, kemudian dengan riwayat kehamilan ektopik, dan yang membutuhkan alat kontrasepsi gawat darurat. Efek samping dari alat kontrasepsi ini, yang pertama amenorrhea, yang kedua kenaikan tekanan darah, yang ketiga mual, pusing, muntah, yang keempat perdarahan atau spotting, yang kelima jerawat, yang keenam payudara mengencang dan nyeri, yang ketujuh nyeri dada. Dan sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari kontrasepsi oral progesteron. Yang pertama, mengurangi kram haid. Yang kedua, mengurangi jumlah perdarahan haid. Yang ketiga, berkurangnya jumlah darah haid dapat memperbaiki kondisi anemia. Yang keempat, mempunyai efek protektif terhadap kanker endometrium. Yang kelima, mengurangi insidensi keganasan payudara. Yang keenam, mengurangi kehamilan ektopik. Kemudian mempunyai cara kerja yang secara tak langsung. Nah, untuk keterbatasan dari kontrasepsi oral progesteron ini, yang pertama, menyebabkan perubahan pola siklus haid. Yang kedua, terjadi pertambahan atau pengurangan berat badan. Yang ketiga, sangat tergantung dari ketaatan pengguna. Yang keempat, harus diminum pada waktu yang sama setiap hari. Yang keenam, harus ada jaminan ketersediaan pasokan ulang. Yang ketujuh, dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Nah, KOP ini atau kontrasepsi oral progesteron sesuai untuk wanita dari semua usia subur, dari semua paritas termasuk wanita nulipara, kemudian sedang menyusui, pasca persalinan dan tidak menyusui bayinya,
atau pasca keguguran. Untuk efek samping dari KOP ini, yang pertama ada amenore, kemudian perdarahan atau perdarahan bercak berulang, kemudian perdarahan banyak berulang dan lama, kemudian nyeri perut bawah, pertambahan atau kehilangan berat badan, sakit kepala, mual, dan muntah. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian KB Pil. Nah, ini adalah contoh KB Pil. Nah, satu ini namanya satu blister. Ini tampak depannya, kemudian ini tampak belakang. Nah, pil KB ini terdiri dari dua jenis, pil yang berwarna putih dan pil yang berwarna kuning. Pil yang berwarna putih terdapat 7 butir dan pil yang berwarna kuning terdapat 21 butir. Dan jika ditotal jumlahnya ada 28 butir. Nah, jadi ini yang kuning ini adalah jadwal pada saat ibu menstruasi. Untuk KB pil ini dianjurkan dikonsumsi atau diminum dimulai pada saat hari pertama ibu haid. Misalkan ibu haid pada hari Selasa, ibu mulai minum tablet di hari Selasa, kemudian mengikuti arah panah, dilanjut ke hari Rabu, Kamis, Jumat, dan selanjutnya. Atau misalkan hari haidnya itu jatuh pada hari Minggu, maka yang diminum itu adalah pil hari Minggu yang terdapat bulatan kuning. Perlu diperhatikan ya, di belakang blister ini terdapat panah-panah kecil yang berwarna hitam. Untuk minum pil KB ini diusahakan untuk minum di jam yang sama setiap harinya. Misalkan ibu minum di jam 8 malam. Nah, untuk keesokan harinya ibu harus meminumnya pada jam 8 malam juga. Bagaimana kalau waktunya dipercepat atau dimundurkan? Misalkan ibu minum pada jam 6 atau jam 7, atau dimundurkan ibu minum di jam 10. Itu masih diperbolehkan. Pil KB bukan tidak dibolehkan diminum setelah haid, tapi tidak dianjurkan karena keefektivitasan dari pil KB tersebut berkurang. Tujuan dari menggunakan kontrasepsi ini adalah menunda kehamilan. Jika keefektivitasannya berkurang, maka kemungkinan untuk hamil atau kebobolan akan lebih besar. Dari kasus yang tadi, ibu baru menikah 1 minggu dan tidak sedang haid. Jadi kepada ibu disarankan untuk mengganti atau menggunakan KB lain terlebih dahulu, seperti kondom, atau jika bisa menahan dari pihak suami ataupun si ibu ini tidak melakukan hubungan terlebih dahulu sampai ibu mendapatkan menstruasi. Dan beritahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang paling baik sebelum tablet pil KB-nya habis. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.